Selamat malam, perkenalkan saya Sehati Sarmatani Tampu-Bolon dari PSM 23B dengan NIM 4233230017. Di sini, saya akan menjabarkan atau mempresentasikan hasil tugas proyek kalkulus saya. Pada kesempatan kali ini, saya mengambil judul penerapan integral dalam menghitung pajak daerah. Salah satu tantangan utama dalam menghitung pajak progresif adalah bagaimana kita menghitung total pajak yang harus dibayarkan ketika tarif pajak tidak tetap atau bervariasi, sesuai dengan rentan pendapatan atau nilai objek pajak. Dalam konteks ini, konsep integral dari matematika menawarkan solusi yang efektif dan efisien. Integral yang pada dasarnya digunakan untuk menghitung luas di bawah kurva dapat diterapkan untuk menghitung total pajak dengan mengakumulasi nilai-nilai tarif pajak pada berbagai interval, pendapatan atau nilai objek pajak. Teori integral muncul melalui pendefinisian secara deskriptif dan konstruktif. Pendefinisian deskriptif dilakukan oleh Leibniz dan Newton dengan menggunakan antiderivatif suatu fungsi. Kemudian, Bernhard Riemann secara konstruktif mengemukakan teori integral dengan menggunakan partisi, yang kemudian dikenal dengan integral Riemann. Nah, tujuan untuk penelitian ini adalah yang pertama, menjelaskan konsep dasar integral. Yang kedua, menguraikan bagaimana integral diterapkan dalam perhitungan pajak daerah. Yang ketiga, memberikan contoh konkret perhitungan pajak daerah menggunakan integral. Yang ketiga, di sini saya menggunakan metode penelitian yaitu menggunakan pendekatan kualitatif dan kuantitatif untuk menganalisis penerapan integral dalam menghitung pajak daerah. Hasil dan pembahasan pada jurnal ini yaitu studi literatur memberikan dasar yang kuat tentang konsep integral dan penerapannya dalam berbagai bidang, termasuk perpajakan. Berdasarkan pemodelan matematika, tarif pajak progresif berhasil dirumuskan dalam bentuk fungsi yang dapat diintegrasikan. Misalnya, untuk tarif pajak progresif yang diterapkan adalah 5% untuk pendapatan hingga 50 juta. Yang kedua, 10% untuk pendapatan antara 50 juta hingga 100 juta. Dan yang ketiga, 15% untuk pendapatan di atas 100 juta. Fungsi tarif progresif ini dapat direpresentasikan secara matematis sebagai berikut, yaitu Tx sama dengan fungsi 0,05 jika X lebih besar sama dengan 0 dan lebih kecil sama dengan 50. 0,010 jika X lebih besar dari 0, lebih kecil sama dengan 100. Dan yang ketiga, 0,15 jika X lebih besar dari 100. Kita masuk ke simulasi perhitungan pajak. Simulasi dilakukan untuk menghitung pajak berdasarkan fungsi tarif. Seseorang dengan pendapatan 150 juta. Perhitungan total pajak menggunakan integral adalah kita dapat dari fungsi tadi langsung kita masukkan, yaitu P sama dengan integral batas atas 50 batas bawah 0, di mana 0,05 dx ditambah integral batas atas 100 batas bawah 50 dari 0,10 dx ditambah integral batas atas 150 batas bawah 100 dari fungsi 0,15 dx. Setelah kita menghitung didapatkan bahwa P sama dengan 0,05 dikali dalam kurung 50 dikurang 0 ditambah 0,10 dikali dalam kurung 100 dikurang 50 ditambah 0,15 dikali dalam kurung 150 dikurang 100. Kita dapat P sama dengan 0,5 dikali 50 ditambah 0,10 dikali 50 dan 0,15 dikali 50.
Maka P sama dengan 2,5 ditambah 5 ditambah 7,5. Maka P sama dengan 15. Jadi total pajak yang harus dibayar adalah 15 juta rupiah. Analisis dan diskusi. Penerapan integral dalam menghitung pajak daerah memungkinkan perhitungan yang lebih akurat dan efisien, terutama dalam sistem pajak dengan tarif progresif. Metode ini tidak hanya meningkatkan keakuratan, tetapi juga mendukung transparansi dan keadilan dalam pemungutan pajak. Selain itu, penggunaan integral dalam menghitung pajak dapat diaplikasikan pada berbagai jenis pajak daerah, seperti pajak kendaraan bermotor, pajak bumi dan bangunan, serta pajak hiburan. Serta jenis pajak memiliki karakteristik tarif yang berbeda-beda, namun prinsip dasar penerapan integral tetap sama. Kesimpulannya, integral merupakan alat yang efektif dalam menghitung total pajak daerah dengan tarif progresif. Dengan memahami konsep dasar integral dan penerapannya, pemerintah dapat menghitung pajak secara lebih akurat dan efisien. Penelitian ini menunjukkan pentingnya penerapan matematika dalam bidang perpajakan, yang tidak hanya meningkatkan akurasi perhitungan, tetapi juga mendukung transparansi dan keadilan dalam pemungutan pajak. Baik, sekian penjabaran presentasi dari hasil proyek saya. Mohon maaf karena pada penelitian ini saya masih memiliki banyak kekurangan, dan saya harap kepada Bapak dosen mata kuliah kami dapat memakluminya. Sekian dan terima kasih. Selamat malam.